Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Khairunnisa dengan NIM 0801118825300023. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum algoritma pemrograman untuk soal nomor keempat. Di sini soalnya diminta untuk membuat program mencari suku ke N dari barisan aritmatika dengan input suku pertama, beda, dan juga N. Oke, di sini telah saya siapkan untuk codingannya. Di sini yang pertama kita menggunakan header IOStream agar kita dapat menggunakan perintah input output seperti in dan juga out. Selain itu untuk menggunakan perintah nline atau untuk baris baru. Lalu kita menggunakan using namespace std. Ini fungsinya agar kita tidak perlu menuliskan std titik dua berulang kali di awal setiap perintah. Lalu di sini kita memulai untuk fungsi rekursifnya. Nah, fungsi rekursif di sini namanya adalah cari dengan tipe datanya itu adalah integer. Lalu di dalam parameternya di sini terdapat tiga variabel, ada A, B, dan juga N. Dengan seluruhnya itu tipe datanya adalah integer juga. Lalu di sini karena kita menggunakan rekursif, maka harus ada kondisi dasar untuk menghentikan pemanggilan fungsi tersebut. Nah, fungsi dasarnya itu adalah ketika n-nya itu sama dengan 1. Jika dia memenuhi kondisi ini, maka dia akan melakukan return A, atau dia akan melakukan return nilai dari si A ini. Kalau misalnya salah, dia akan masuk ke dalam blok else. Nah, di blok else ini dia melakukan return B ditambah cari A, B, N min 1. Nah, di sini nilai yang berubah adalah nilai dari si N-nya. Karena tadi yang kita cari itu adalah eh, si nilai dari N-nya. Ada di suku, nilai di suku tersebut, begitu. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi utamanya, tadi in main. Nah, di in main ini kita mendeklarasikan ada beberapa variabel. Itu ada variabel A, B, dan juga N. Lalu kita ingin menampilkan teks terlebih dahulu ke layar. Nah, teks yang kita tampilkan itu adalah masukkan suku pertama. Nah, karena suku pertama ini disimpan ke dalam variabel A, maka di sini kita bisa tulis A di sini. Ini opsional. Kalau misalnya nggak mau tulis A di sini juga nggak masalah. Lalu kita akan meminta inputan dari pengguna. Nah, untuk input itu kita menggunakan fungsi atau perintah cin. Nah, perintah cin itu kita masukkan dia cin A. Maka nanti suatu bilangan yang merupakan bilangan bulat ini akan kita masukkan nilainya ke dalam variabel A atau disimpan ke variabel A. Nah, lalu kita juga ingin menampilkan teks layar. Out masukkan beda. Beda itu kita simpan dia ke dalam variabel B. Lalu sama seperti tadi, in B. Selanjutnya, tadi kita juga diminta untuk memasukkan suku yang dicari berada di eh, urutan keberapa. Nah, masukkan suku yang dicari, itu disimpan dia ke dalam N. Maka kita lakukan in N. Selanjutnya, kita melakukan pengecekan kondisi. Nah, kalau misalnya nilai N-nya itu lebih besar dari 0, atau dia berada di barisan, nah maka dia akan menampilkan teks ke layar, nilai suku ke diikuti dengan nilai dari si N yang kita inputkan tadi, lalu ditampilkan lagi teks adalah, lalu ditampilkan hasil dari pemanggilan fungsi cari A, B, N. Kalau misalnya dia tidak memenuhi kondisi ini atau dia nilai N-nya itu kurang dari 0, maka dia akan menampilkan teks nilai N harus lebih dari 0. Nah, nilai dari si A ini yang kita inputkan atau suku pertama itu akan dimasukkan dia ke dalam sini. Bagian fungsi cari di parameter yang pertama. Lalu masukkan beda atau si B ini. B ini akan dimasukkan dia ke dalam fungsi cari yang bagian kedua, parameter keduanya ini. Nah, begitu pula untuk yang N akan dikirimkan ke si N. Ini tidak dibedakan biar kita nggak bingung. Atau bisa ininya diganti jadi X, Y, Z, maka nilai A akan dikirim ke X, nilai B akan dikirim ke Y, nilai N akan dikirimkan ke Z, karena begitu di sini urutannya. Kalau misalnya kita ubah A, N, B, maka nilai dari si N yang akan dikirimkan ke B. Lalu nilai si B yang akan dikirimkan ke N. Maka di sini harus diperhatikan untuk urutannya. Oke, kita bisa coba untuk running.
Nah, bagaimana kita ketahui untuk deret aritmatika itu adalah suatu deret yang memiliki suku pertama, lalu kita memiliki bedanya yang nilai bedanya itu selaras atau sama atau dia konstan. Nah, di sini kita masukkan suku pertamanya adalah 2 misalnya. Lalu kita ingin bedanya itu adalah 3. Lalu kita mau cari suku yang keberapa? Nah, kita mau cari suku yang ketiga. Kira-kira suku yang ketiga ini angkanya berapa? Kita enter. Nah, nilai dari suku ketiga adalah 8. 8 ini didapatkan dari mana? Kalau misalnya kita menghitung manual, karena tadi suku pertamanya adalah 2, maka suku keduanya itu kan tadi bedanya adalah 3. 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Lalu kita mencari suku ketiga. Berarti 5 ditambahkan dengan bedanya tadi. 5 ditambah 3 hasilnya adalah 3. Maka didapatkanlah nilai suku ketiganya adalah 8. Oke, kita lanjut ke bagian logika dan deskripsi. Jadi, program ini dimulai dengan memesan tempat di memori komputer melalui deklarasi variabel A, B, dan juga N bertipe integer untuk menyimpan nilai suku pertama, beda barisan, dan suku ke N yang ingin dicari. Program juga mendefinisikan fungsi rekursif cari yang digunakan untuk menghitung nilai suku ke N barisan aritmatika, di mana ketika nilai si N ini adalah 1, maka fungsi langsung mengembalikan nilai suku pertama. Sedangkan jika N lebih dari 1, maka fungsi akan menambahkan beda secara berulang melalui pemanggilan rekursif hingga mencapai kondisi dasar. Setelah variabel disiapkan, program meminta input nilai A, B, dan N dari pengguna, kemudian memeriksa apakah nilai N-nya ini lebih dari 0. Kalau misalnya benar, maka program ini akan memanggil fungsi cari dan menampilkan hasil perhitungannya ke layar. Tapi jika seandainya kondisi N-nya itu tidak lebih besar dari 0, maka program akan menampilkan pesan kalau misalnya nilai N-nya itu harus lebih besar dari 0. Nah, ini untuk penjelasan program mungkin bisa dilihat di layar yang tidak perlu dijelaskan lagi karena tadi sudah dijelaskan pada saat kita berada di code blocks. Kita masuk ke penjelasan running. Nah, di sini kita misalkan suku pertama atau nilai dari si A-nya adalah 5, lalu bedanya adalah 3. Nah, lalu kita mencari suku yang ketiga. Berarti dari 5 itu akan ditambahkan 3, lalu hasil dari 5 ditambah 3 akan ditambahkan lagi dengan 3, maka didapatkanlah suku yang ketiganya. Oke, jadi tadi pada saat kita running, yang pertama kali muncul itu adalah masukkan suku suku pertama atau A. Lalu kita sebagai user mengetik 5. Lalu nilai 5 ini disimpan ke dalam variabel A. Nah, lalu selanjutnya masukkan beda B. Lalu user mengetik 3, maka nilai B diisi dengan 3. Selanjutnya muncul teks masukkan suku yang dicari atau N. Lalu user mengetik 3, maka nilai N sekarang adalah 3. Selanjutnya, program mengecek kondisi. Nah, di sini dalam if. Untuk kondisi yang pertama itu adalah ketika N-nya lebih besar dari 0. Apakah 3 lebih besar dari 0? Iya, maka program melanjutkan pemanggilan fungsi cari 5, 3, 3. Nilainya tadi masing-masing dikirim ke fungsi cari. Nah, pemanggilan pertama, cari 5, 3, 3. Parameternya didapetin. Untuk nilai A itu adalah 5, B-nya itu 3, N-nya adalah 3. Lalu cek kondisi. Kalau misalnya N-nya itu sama dengan 1, apakah 3 sama dengan 1? Tidak, maka dia masuk ke dalam blok selanjutnya. Dia menghitung return 3 ditambah cari 5, 3, 2. Nah, nilai dari si N-nya tadi berubah karena tadi kita melakukan N min 1. Maka 3 dikurang 1 hasilnya adalah 2. Maka di sini jadi 5, 3, 2. Selanjutnya, program ini dia nggak langsung menghitung hasilnya, tapi dia memanggil fungsi ini kan, memanggil fungsi kembali, fungsi cari 532. Maka kita hitung dulu fungsi cari 532 ini. Nah, kita dapatlah parameternya yang baru, ada 5, itu dimasukkan ke A, B-nya nilainya 3, dan juga N-nya nilainya sekarang adalah 2. Dia cek kondisi, apakah N-nya sama dengan 1. Nah, 2 itu dia tidak sama dengan 1. Maka dia masuk ke blok else atau selanjutnya. Dia menghitung lagi return 3 ditambah fungsi cari 5, 3, 1. Nah, ini nilai dari si N-nya itu berkurang lagi. Dari yang 2 dikurang 1, hasilnya sekarang adalah 1. Lalu program juga nggak langsung
menghitung hasil, tapi dia memanggil fungsi cari ini dulu. Lalu kita sampailah di kondisi dasar nih untuk carinya 531. Nilai A-nya adalah 5, B-nya adalah 3, dan N-nya sekarang adalah 1. Lalu dia cek kondisi, apakah N-nya itu sama dengan 1. Lalu apakah 1 sama dengan 1? Karena iya, maka dia mencapai kondisi dasar, maka dia kembalikan nilai A, yaitu adalah 5. Lalu, karena tadi dia melakukan return, untuk di sini kita melakukan pengembalian nilainya. Nah, dari pemanggilan ketiga, tadi kan kita dapatkan 5. Kita masukkan dia ke pemanggilan kedua tadi. Maka nilai 5 ini kita isi ke ini. Jadi 3 ditambah 5. 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8. Nilai 8 ini dikembalikan lagi ke pemanggilan pertama. Berarti hasil 8 tadi kita masukkan lagi dia ke sini. Berarti hasil dari cari 5, 3, 2 ini hasilnya adalah 8. 8 ditambah 3 hasilnya adalah 11. Maka program menerima hasil akhirnya adalah 11. Lalu program mencetak ke layar, nilai suku ketiga adalah 11. Lalu programnya selesai. Oke, ini untuk pseudocode-nya mungkin dapat dilihat di layar. Di sini kita mulai dari menuliskan pseudocode untuk fungsi utamanya terlebih dahulu atau in main-nya. Di sini tadi ada variabel A, B, N dengan tipe datanya integer. Lalu kita update dengan begin dan end untuk memulai programnya. Di sini tadi kita menginputkan A, B, dan juga N. Untuk fungsi cin itu pada pseudocode kita ganti jadi read. Jadi ada read A, read B, dan juga read N. Selanjutnya dia mengecek kondisi if N besar dari 0, lalu diikuti dengan then. Nah, ketika N lebih besar dari 0, maka lakukan ini. Write cari A, B, N. Kenapa di sini write? Karena ketika di dalam pseudocode, cout itu diganti dengan write. Lalu kita masuk lagi ke dalam block else. Nah, di block else ini juga berlaku hal yang sama. Karena tadi kita mau cout text, nilai N harus lebih besar dari 0, maka kita gunakan write. Jangan lupa kita update dengan tanda petik, karena dia merupakan teks atau kalimat. Lalu N. Selanjutnya kita baru eh, buat pseudocode untuk functionnya tadi. Nah, untuk function ini kita pisah dia dari yang fungsi utama. Kita masukkan dia ke dalam kotak teks. Nah, di sini kita deklarasikan variabel terlebih dahulu. Tadi variabelnya itu ada A, B, dan juga N. Nah, ini integer A, integer B, dan juga integer N. Selanjutnya, kita tadi melakukan pengecekan kondisi if N sama dengan 1, then return A. Else, maka dia return B, ditambah cari A, B, N min 1. Oke, ini untuk pseudocode-nya. Selanjutnya kita masuk ke dalam flowchart-nya. Nah, karena untuk di function and procedure ini, fungsi utama dan juga function prosedur itu dia dibedakan flowchart-nya. Maka di sini kita terdapat dua flowchart. Ada yang untuk inline dan juga ada yang untuk fungsi cari. Nah, di inline ini tadi kita mulai dari start dengan bentuk ellipse. Lalu tadi kita menginputkan nilai A, B, dan juga N. Untuk input itu kita dengan bentuk jejer jenjang. Lalu kita lakukan pengecekan kondisi ketika N-nya besar dari 0. Jika dia benar, maka dia akan langsung melakukan return. Return N, cari A, B, N. Maaf, di sini terdapat kesalahan. Seharusnya ini bentuknya adalah persegi panjang. Tapi kemarin karena ada sedikit kekeliruan, jadi saya membuat di sini bentuknya menjadi jejer jenjang. Lalu kalau misalnya dia tidak memenuhi kondisi ini, maka dia melakukan cout, nilai N, harus lebih dari 0. Maaf, benar kok ini. Ini dia karena tadi cout ya. Ini di fungsi in main. Lalu kita arahkan ini semuanya ke N. Nah, untuk di fungsi cari, di sini yang salah. Nah, di sini kita mulai dari start dengan bentuk ellipse, lalu kita cek kondisi apakah nilai n sama dengan 1. Kalau benar, maka dia akan return A. Nah, di sini harusnya bentuknya adalah persegi panjang. Memang kemarin ada kekeliruan. Lalu, kalau misalnya tidak memenuhi kondisi ini atau salah, maka dia akan melakukan return B ditambah cari A, B, N min 1. Ini juga seharusnya bentuknya adalah persegi panjang. Lalu kita arahkan dia ke dalam blok N. Mungkin sekian untuk penjelasan dari saya untuk soal nomor 4. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.